otentik gitu ya. Customer komplain. Komplain gimana tuh maksudnya? Wah, ini rendangnya gosong ya? Kok dikirimin ke kita gitu? Video ini dipersembahkan oleh Rendang Mak-Yus, rendang untuk dunia. Kembali lagi ke channel Rendang Mak-Yus di segmen Obat Bius, obrolan hangat bersama Rendang Mak-Yus. Oke, buat yang belum tahu nih, ini kita perkenalkan dulu. Oke, saya Wahyu Hidayat, bisa dipanggil Uda Wahyu, dan saya Anggara Almisbah, biasa dipanggil Uda Angga. Iya. Oke, jadi kita bahas apa nih kira-kira nih di hari ini nih, Ada? Hari ini diskusi tentang jenis-jenis rendang. Jenis rendang ya. Seberapa kenal sih kita, seberapa kenal Anda dengan rendang? Nah, itu gitu. tuh topiknya. Seberapa kenal kita dengan rendang ya? Iya. Oke, siap. Nah, jadi kalau menurut Dawahyu nih, kenapa jadi seberapa kenal kita? Emang rendang tuh bagaimana sih? Oke. Jadi kan mayoritas kita udah kenal lah dengan rendang, udah familiar makan rendang, kondangan makan rendang, acara keluarga makan rendang, pokoknya udah melekat banget lah dari keseharian. Cuman kadang rendang ini ada jenis-jenisnya nih, tergantung dari tingkat kematangannya. Karakteristiknya itu berbeda-beda. Mungkin dari daerahnya juga mungkin kali ya? Iya, dari daerahnya, dari proses memasaknya. Gitu ya. Bahkan ini udah enggak. Kadang kita ngelihat ada mispersepsi nih di teman-teman. Mispersepsi ya? Ada yang namanya, jadi ada rendang ini ada yang warnanya muda, coklat muda. Coklat muda. Coklat tua. Terus ada yang hitam. Ada yang kehitaman. Betul. Itu nggak gosong dong ya? Nggak gosong. Nggak gosong. Namun ada juga nih rendang ini yang masih encer, masih warnanya itu agak muda, masih keoren-orenan. Gitu. Jadi kan ibaratnya rendang ini kan identik dengan Sumatera Barat nih. Dengan rendang yang apa sih namanya tuh, yang padat gitu, sampai apa sih kuahnya kental itu yang banget. Kental, bukan kental, malah udah berbutir-butir gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Apa emang ada lagi yang selain itu gitu? Nah, yang kebanyakan di kita, di teman-teman, apalagi kayak yang di Pulau Jawa gitu kan. Nah, dulu pas saya zaman kuliah atau Bang Angga dulu pas zaman masih kerja di Jakarta gitu kan. Nah, kan ada tuh rendang yang kita beli kayak di warteg atau di beberapa tempat makan. Di warteg ada rendang juga soalnya. Ada rendang, encer, warnanya muda gitu. Berkuah gitu, gampang gitu. Ya, encer. Nah, itu tuh sebenarnya kalau di Minang itu namanya kalio. Kalio ya? Kalio. Nah, di Minang itu namanya kalio, tapi buat mayoritas kebanyakan orang itu nganggapnya rendang. Berarti orang Indonesia kebanyakan tuh mikirnya rendang itu ya seperti itu. itu. Padahal gitu ya. rendang itu adalah proses lanjutan dari kalio ini. Kalio ini anggaplah dimasak mungkin sekitar sejam sampai 2,5 jam gitu. Nah, rendang itu dimasak lebih lama lagi. Oh, berarti itu masih ibaratnya bisa dibilang setengah rendang lah kali setengah gitu ya? rendang, iya. Siap. Nah, yang rendang sejati itu, dia udah mulai kental, kadar airnya mulai hilang, ya kan? Warnanya udah mulai kecoklatan. Nah, berarti udah mulai agak-agak gelap, agak-agak, pokoknya yang tadi udah nggak bilang lebih agak mungkin gosong kali gitu ya? Ya, benar. Gitu, iya. Nah, itulah yang namanya rendang. Itulah yang namanya rendang ya. Nah, ntar bisa dilihat deh di gambar. Nanti kita akan kasih gambar perbandingannya nih, mana yang kalio, mana yang rendang, dan mana yang rendang hitam itu. Yang rendang hitam yang bener-bener otentik, yang beneran rendang gitu ya? Iya. Kan otentik Minang nih. Itu udah turun-temurun, udah dari zaman mungkin dari zaman raja-raja dulu. Bahla, iya benar. Pokoknya dari zaman transport naik kuda kali gitu. Iya, benar. Nah, jadi nih kan kita dengernya otentik Minang itu rendang yang tadi tuh, Dawahyu, yang berbulir-bulir, yang padat, hitam gitu kan ya. Terus denger dulu juga kayaknya sampai dibawa orang itu buat pergi haji. Nah, benar, itu gimana tuh? Ya, jadi rendang ini kan sebenarnya di Minang itu kan makanan luhur.
Ah. Nah, dia dibawa dijadiin bekal nih buat ke tanah suci. Nah, zaman dulu kan kalau ke tanah suci itu nggak kayak sekarang. Cuman 24 jam misalnya Nyampe gitu ya. nyampe gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau dulu kan berbulan-bulan tuh naik kapal. Nah, Iya. rendang ini dijadiin bekal, tapi rendang yang mana dulu nih? Nah, rendang yang dijadiin itu adalah rendang yang hitam tadi, Bang. Rendang yang beneran iya, yang otentik tadi ya? Iya, yang Oke, otentik oke. hitam itu, yang kata orang sekarang nih kalau banyak yang lihat, ini rendangnya gosong nih. Padahal enggak. Oke. Yaitu rendangnya dimasak biasanya itu 2 sampai 3 hari bahkan. 2 sampai 3 hari, gila itu. Gila nggak tuh, lu ngaduk rendang Iya. 3 hari cuy. Iya. Ini tangan jadi gempor, ya kan? Muka udah bau asap kayak gitu-gitu. Iya. Berarti, Tapi itu ya, itu yang otentik. itu yang emang caranya ya. Jadi dari caranya emang yang 2-3 hari, terus daya tahannya jadi bagus dong ya. Iya. Karena kita dipakai buat perjalanan jauh ya. Iya. Oke. Terus silakan Dawi, mungkin ada ini lagi, mungkin ada insight lagi mungkin dari rendang ini gitu. Jadi kalau yang rendang hitam ini itu kan masaknya sampai 2-3 hari itu. Iya. Nah, emang dia masaknya meskipun lama tapi pakai api kecil. Dimasak pelan, apinya kecil. Oke. Sehingga keringnya itu benar-benar sempurna gitu. Kadar airnya habis. Nah, biasanya leluhur kita, nenek moyang kita dulu Iya, itu betul. nyimpennya kayak di satu wadah. Nah, ntar ada genangan minyak rendangnya di atas sehingga Oh, berarti itu kali ya? itu salah satu yang bikin dia tahan karena si rendangnya itu ketutupan sama minyak rendang ini nih. Nah, itu salah satu yang bikin tahan rendang-rendang dulu. Tambah lagi kadar airnya memang benar-benar habis. Oh gitu ya. Dulu Mayus sempat bikin sih kan, kita sempat iya. bikin nih, Nah, ngeluncurin yang produk yang beneran otentik. rendang gitu ya. Wah. Nah, yang beneran Tapi, otentik gitu ya. Customer komplain. Komplain gimana tuh maksudnya? Wah, ini rendangnya gosong ya, kok dikirimin ke kita gitu. Padahal kita coba perkenalin nih, ini yang otentik nih gitu. Oh gitu. Namun karena Mak Yus apa ya? Mungkin pasarnya udah nasional ya. Ya, Jadi, kita akhirnya menyesuaikan dengan taste masyarakat pada umumnya, rasa Nusantara, tapi tidak apa ya? Kita tidak mengubah bumbunya. Bumbunya kita iya. pertahanin nih dari 1964. Tapi proses masaknya yang kita adjust sedikit biar seperti rendang-rendang mayoritas. Oh gitu, iya. Jadi ibaratnya, nah itu dia yang ibaratnya, makanya kita tanya tadi, seberapa kenal sih lu sama rendang? Ternyata rendang yang biasanya kita tahu tuh, ternyata nggak seperti rendang yang emang beneran otentik dari Sumbar itu ya. Iya. Jadi emang mungkin warnanya agak muda gitu Iya, kan ya. iya. Kayak gitu ya. Padahal namanya Kalio, kita udah bilang rendang, ya kan? Terus mereka juga, oh bukan yang rendang tuh ini. Gitu iya. ya. Kayak gitu. Jadi siap. tujuan diskusi kita ini juga supaya teman-teman tahu nih, jangan asal marah aja kan, bacot gitu kan. Iya. Wah, ini rendang diklaim Malaysia. Pas ditanyain emang rendang itu kayak gimana? Nah, bingung. Betul. Nah, ini Jangan-jangan nanti malah gulai daging atau gulai ayam ini udah jadi rendang ayam atau rendang Iya. daging kan gitu kan. Jadi bener, boleh juga nih. diskusi kita hari ini tentang itu. Nah, kalau di daerah Sumatera Barat nih, Iya. beberapa daerah itu masih mempertahankan signature rendang hitam tadi itu. Jadi tiap daerah di Sumatera Barat tuh punya Signature. Nah, yang masih mempertahankan signature rendang hitam itu salah satunya daerah Solo. daerah Solo ya. Solo. Nah, di Solo itu memang tradisi mereka di sana masak rendang itu bener-bener hitam gitu. Kayak gosong tapi enggak gurih bahkan. Gurih ya. Ah. Wow. Jadi masing-masing itu ada beda dong ya. Ada Iya. perbedaan ya di Iya. cara masaknya, di hasilnya. Iya, Di jadi- rendang tadi ya gitu. Jadi di Minang itu ada daerah Dare namanya. Terus ada daerah pesisir atau daerah perantau gitu. Pasisia lah gitu Pasisia. ya. Nah, iya, oke. Nah, antara rendang Dare dengan rendang pesisir ini atau rendang Dare dan rendang pesisir ini itu beda cita rasa. Nah, rendang Dare ini cenderung lebih soft, lebih warnanya lebih gelap. Bumbunya cenderung lebih simple. Tapi kalau rendang yang daerah pesisir atau daerah rantau itu biasanya rendangnya lebih strong. Oh, dari bumbunya, dari Bumbunya, rempahnya mungkin ya? rempahnya kuat Iya. banget kan. Mungkin kalau gimana ya, lebih kuat
Mungkin karena memang daerah pesisir itu kan daerah perniagaan tuh dulunya. Oh gitu. Jadi Oke. perniagaan ada dari Gujarat kan. Oh dari India, pokoknya dari India. India. Nah, Iya. jadi rendang yang di daerah Pesisir pesisir tadi, ini terinfluence lah dengan bumbu-bumbu yang ada dari Gujarat tadi, Iya, sehingga mereka cenderung menggunakan bumbu-bumbu yang lebih tasty, lebih lebih strong strong gitu kan. Iya, Nah, beda dengan daerah Dare yang memang dia bikin rendang masih mempertahankan signature tanpa terinfluence dari pesisir tadi. dari kayak dari orang pedagang luar Gujarat Nah, gitu. Oke. Berarti emang jadi ibaratnya cuman bumbu, kemudian tetap dong cara masaknya pasti mirip gitu Iya. ya, mirip-mirip ya. Jadi signature-nya itu ya. Jadi yang dari Dare, maksudnya Dare itu di sini tuh mungkin daerah darat ya, Iya. teman-teman ya. Jadi bahasa Minangnya tuh Dare. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi dari sekian banyak signature ini dan Mayus juga udah apa sih menasionalisasi kali ya gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi ibaratnya buat teman-teman nih, buat nyobain nih rendang Mayus boleh tuh. Jadi soalnya sudah disesuaikan dengan lidah. Nusantara. Nah itu dia. Terima Iya. kasih Dewayu. Iya, kita udah cocokin dengan lidah Nusantara. Pedasnya juga pedas Nusantara. Iya, betul. Sehingga cocok dimakan dari balita hingga lansia. Wah Oke. mantep ya, keren sekali ya. Oke. Buat teman-teman, kira-kira kita mau bahas apa nih bagusnya enaknya? boleh gitu nanti. Boleh kasih saran di Iya. kolom komen dan Iya. jangan lupa di like, Iya betul. subscribe, Iya. dan tekan tombol loncengnya. Iya betul. Jadi nggak bakal ketinggalan info deh pokoknya. Iya, Oke. pokoknya kita akan kupas dalam-dalam nih tentang rendang. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dah. Dah.